tentang maksud dan tujuan yang ingin kita capai untuk merubah kegagalan itu menjadi sebuah peluang kesuksesan. Tentu setelah yang satu ini. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, dimanapun Anda berada, saya di sini dan Anda di sana. Tetapi yang terpenting, kita tetap bisa berkomunikasi seperti ini pada sebuah program Berita Bisnis Cara Yahon, Baby Cayaho di Yahon Channel. Dan setiap informasi, setiap pemberitaan adalah yang selalu berkaitan dengan bisnis. Tentu itu dalam bentuk suatu pengalaman, tips, solusi, kunci, dan edukasi. Karena bagi kita sebagai pelaku bisnis tidak terlepas dari hal-hal yang tadi saya sudah sebutkan. Maka dengan itu, hal yang penting untuk bisa diketahui yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, yang justru ada kaitannya dengan hal untuk selalu optimis pada sebuah situasi apapun. Jadi berkaitan mengenai kegagalan solusi untuk sukses. Karena bagi pelaku bisnis tidak mungkin terhindar dari hal-hal yang berkaitan dengan kegagalan. Tetapi jadikan itu sebagai pembelajaran, jadikan itu sebagai hal untuk meningkatkan kelas dalam mencapai sebuah kesuksesan. Banyak bentuk hal, contoh seorang pelaku bisnis seperti saya dan juga perusahaan saya sering mengalami hal yang barusan saya sebut mengenai sebuah kegagalan, di mana tim sudah mendesain sedemikian baik, sudah melakukan pembuatan rancangan anggaran biaya, lalu diajukan sehingga mengalami penolakan, mengalami kegagalan, tender tidak jadi didapatkan. Tetapi apa tips yang harus diambil seorang pelaku bisnis ketika mengalami hal-hal yang seperti ini? Yang pertama, menghayal. Tentu menghayal itu sebuah gerakan, sebuah hal yang bisa dijadikan suatu pegangan dalam bentuk review diri. Apapun bentuknya, maka pentingnya sebuah review tentang diri, tentang tim, yang menurut teman-teman sudah baik, tetapi orang yang diajukan penawaran itu belum tentu menurut dia baik. Dari kendala-kendala seperti inilah, dari situ seorang pembisnis yang tangguh, seorang pembisnis yang ingin sukses dalam perjalanannya, tetap mengambil sikap untuk menghayal, dan dari sikap itulah bisa disimpulkan menjadi sesuatu hal yang perlu dikombinasikan, disempurnakan, dan dilanjutkan, juga tetap berharap sehingga pada saatnya nanti akan ada suatu hal yang tidak terpikirkan justru terjadi. Apa itu? Yaitu kesuksesan tak terduga. Jadi pekerjaan seorang pembisnis selain menghayal untuk melakukan suatu pengkondisian, pengoreksian diri, baik itu terhadap diri sendiri kepada tim, itu hal yang baik, hal yang dijadikan sebuah pembelajaran untuk bisa hal itu tercapai dan goalnya juga tercapai. Jadi jangan berkecil hati ketika teman-teman mengalami sebuah kegagalan, tetap itu jadikan sebuah ujian untuk bisa lulus agar tetap naik level dan nantinya tentu
seberapapun itu tantangan yang menurut de jure-nya telah gagal, menurut de facto-nya nanti akan menjadi kesuksesan yang besar. Itulah justru yang ingin saya dorong, tetap miliki sebuah keyakinan bahwa suatu kegagalan itu jadikan menjadi sebuah kesuksesan yang tertunda. Yang kedua, membuka lembaran baru. Jadi, mungkin bidang proyek tertentu telah dilakukan pentenderan, telah diajukan harga, telah dibuat yang namanya berbagai bentuk sesuatu hal yang menjadi alat peraga dalam pengajuan agar itu proyek, agar itu pekerjaan bisa jatuh di tangan teman-teman. Tetapi kenyataan itu lain. Justru saya mendorong teman-teman untuk bisa membuka lembaran baru. Membuka lembaran baru adalah tidak selalu berpikir berlarut-larut tentang kejadian itu. Tetapi justru dengan membuka lembaran baru ada challenge, ada pemikiran baru, ada gerakan baru untuk bisa dilakukan. Dan semoga itu apa yang diinginkan bisa tercapai. Jadi bagi kita sebagai seorang pembisnis, setiap saat, setiap detik, setiap jam harus bisa cakep untuk bersiap, selalu bisa mampu melangkah untuk membuka lembaran baru terhadap yang baru, terhadap solusi baru, terhadap pembaharuan baru, terhadap proyek baru, tentu sesuai dengan bidang yang digeluti selama ini. Jadi jangan dijadikan itu sebuah kendala besar sehingga hanya menghayal, sehingga hanya menunggu, kejar terus tanpa jenuh. Karena memang itu harus dilakukan. Tantangan itu akan dialami, tantangan itu nggak bisa dihindarkan. Ya, memang menyakitkan karena sudah sekian bulan menunggunya, sudah tersita waktu untuk membuat set plan-nya, membuat penawaran yang baik, membuat kata-kata yang indah, sehingga terjadi sebuah komunikasi secara intensif. Tetapi di ujungnya berkata lain. Itulah sebuah kegagalan yang tidak signifikan. Itu hanya suatu riak-riak dalam sebuah perjalanan bisnis. Jadi teman-teman jangan hanya menunggu, teman-teman jangan hanya bisa cukup berdoa saja tanpa gerakan baru. Itu hal yang kurang tepat. Bahwa tetap semangat. Saya menganjurkan tetap miliki rasa ingin untuk mencapai sesuatu rencana itu. Dengan apa? Ya, membuka lembaran baru. Yang ketiga, jangan jenuh. Kejenuhan itu bisa membunuh karakter seorang pembisnis. Kenapa? Dengan adanya kejenuhan, maka selalu saja merenungkan nasib terhadap nasib yang sudah ada. Jangan, karena memang nasib itu bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah itu adalah takdir. Untuk selalu berusaha menaikkan suatu metode baru untuk perubahan sebuah nasib, itu bisa terjadi. Dan kejadian untuk kebaikan harus dikerjakan dengan baik. Maka salah satu tipsnya yaitu tidak jenuh. Ketika seseorang jenuh, maka akal sehatnya akan terjepit. Akal sehatnya tidak akan baik. Apakah itu solusi? Tentu tidak. Tetapi dengan mengetahui tidak perlu jenuh, tidak penting untuk terlalu menyesali, maka suatu langkah baik akan dicari bagaimana agar pertandingan untuk mendapatkan kesuksesan itu bisa menjadi kenyataan. Karena area bisnis itu complicated. Banyak hal-hal yang berbeda dengan tulisan, dengan apa yang sudah dikonsep dari awal. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan selanjutnya
banyak perubahan-perubahan, banyak kaitan-kaitan yang selalu menghalangi. Tetapi itulah dunia bisnis. Ada di situ pembunuhan karakter, ada di situ saling bersaing kurang baik, bersaing tidak sehat. Tetapi teman-teman tetap berpaku terhadap kebaikan. Perjalanan seorang pembisnis akan menjadi baik juga. Jadi pentingnya tips untuk menjadikan sebuah kegagalan menjadi peluang kesuksesan, ada 3 hal yang perlu dicatat. Walaupun itu sederhana penyampaiannya, tadi saya telah menyinggung. Menghayal, itu yang pertama. Membuka lembaran baru, itu yang kedua. Tidak jenuh, itu yang ketiga. Bisnis itu bukan segampang yang dipikirkan oleh teman-teman. Berdasarkan pengalaman kita, banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Kapan memperbaikinya? Setiap detik bisa, setiap menit bisa, setiap jam bisa. Bersiaplah untuk selalu menjadikan sebuah kegagalan, sebuah halangan, sebuah kondisi yang tidak diinginkan dari awal menjadi peluang untuk sukses besar.